Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembahasan tugas 4, yaitu persamaan trigonometri kuadrat. Langsung saja ke contoh soal, ke soalnya ya, bukan contoh soal, ini soal tugas yang kemarin. Yang nomor 1, 2 sin kuadrat theta min 5 sin theta sama dengan min 2. Nah, biasanya kan kita menggunakan X, sekarang menggunakan theta, sama saja intinya. Tidak usah kalian bingungkan. Oke, untuk persamaan trigonometri kuadrat, pasti di dalam trigonometri tersebut ada yang berpangkat 2. Jika ada yang berpangkat 2, berarti juga ada yang berpangkat 1. Nah, pastikan dulu di sini sama jenis trigonometrinya. Kalau di sini sin theta, berarti di sini juga harus sin theta. Intinya kata kuncinya itu ya, disamakan dulu jenis trigonometrinya. Di sini harus sin theta, berarti di sini juga harus sin theta. Tidak boleh di sini cos kuadrat theta, di sini sin theta. Kalau itu berarti salah satu tandanya harus ada yang diubah. Maksudnya entah cos kuadrat tetanya yang diubah atau cos tetanya yang diubah. Tapi menyesuaikan dengan identitasnya, biasanya cos kuadrat tetanya yang diubah. Itu nanti soal nomor 4 sepertinya, apa nomor 5. Yuk kita bahas nomor 1 dulu. Artinya kalau di sini sin theta, berarti di sini juga harus sin theta. Oke, lanjut ke pembahasan. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau misalkan dalam penyelesaiannya itu langkah pertamanya kalian memisalkan sin atau trigonometri ini dengan suatu variabel, baik itu A, B, C, D sampai Z, terserah kalian, yang penting kalian misalkan dengan suatu variabel. Saya misalkan dengan variabel A ya. Misal sin theta sama dengan A. Nah, berarti sin theta ini kalian ubah dengan A. 2. Karena di sini sin kuadrat, berarti 2A kuadrat min 5A sama dengan min 2. Nah, min 2-nya kita pindah ruas. 2A kuadrat min 5A plus 2 sama dengan 0. Jika kita sudah menemukan persamaan kuadrat, maka seperti biasa kita faktorkan ya. Untuk pemfaktoran itu sudah diajarkan dari SMP kelas 8. Jadi saya harap kalian bisa memfaktorkan secara langsung. Jikalau bingung, nanti saya ajarkan cara pemfaktoran manualnya. Di sini 2A, A terus biar jadi min 5, berarti di sini 2, di sini 1. Sini min, di sini min. Nah, kalau kalian kalikan, nanti hasilnya pasti akan menjadi atasnya 2A kuadrat min 5A plus 2. Sudah ketemu pemfaktorannya, berarti kita langsung mencari nilai A-nya. Nilai A-nya berarti 2A min 1 sama dengan 0 atau A min 2 sama dengan 0. Berarti 2A sama dengan 1 atau A sama dengan 2. A sama dengan setengah. Dan A sama dengan 2. Oke, ini kan A-nya sama dengan sin theta. Kalau sudah ditemukan nilai A-nya, kita ganti lagi si A ini menjadi sin. Berarti sin theta sama dengan setengah, dan yang itu yang sebelahnya sin theta sama dengan 2. Kita sudah menemukan dua nilai, sin theta sama dengan setengah dan sin theta sama dengan 2. Jika kalian lihat tabel trigonometrinya, adakah sin theta sama dengan setengah? Berapa derajat sin yang menghasilkan nilai setengah? Sin berapa derajat yang menghasilkan nilai setengah maksudnya? Yaitu sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu hasilnya setengah ya. Berarti tetanya atau alfanya, biasa kita gunakan alfa ya. Jadi menyesuaikan aja seperti biasa. Jadi alfanya itu 30 derajat. Nah, sudah kita temukan satu alfa.
Nah, untuk yang sebelah kanan, sin theta sama dengan 2. Di tabel trigonometri, adakah sin yang menghasilkan 2? Sin berapa derajat yang menghasilkan 2? Ada tidak? Tidak ada. Maka alfanya yang kita temukan adalah hanya 30 derajat. Nah, seperti biasa, jika sudah menemukan alfa, kita lanjut atau kita masukkan ke dalam rumus sin. Rumus persamaan trigonometri sin apa? Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, ini X1 ya, X2 sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Oke, ini rumusnya saya ingatkan lagi. Berarti alfanya kita masukkan ke dalam rumus X1 dan X2. Rumus yang pertama atau rumus X1 nya sama dengan, kita langsung masukkan 30 derajat, 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita permisalkan ketika K nya sama dengan 1, 0 dulu ya, maaf. Ketika K nya sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. X1 nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, 0. Berarti di sini ketemu 30 derajat. Intervalnya dari 0 derajat sampai 360 derajat, berarti dia memenuhi. Nah, untuk rumus yang pertama dulu kita fokuskan. Ketika K sama dengan 1, masih rumus yang pertama ya, atau X1. Berarti X1 nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti X1 sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat. X1 ketemunya 390 derajat. Memenuhi atau tidak? Intervalnya batasnya sampai 360 derajat, berarti tidak memenuhi. Oke, berarti kalau sudah rumus yang pertama sudah ada yang tidak memenuhi, kita lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua, X2 atau X2 sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ketika K sama dengan 0, maka ketemunya X2 sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah 0 dikali 360 derajat. 180 dikurangi 30 berapa? 150 derajat ditambah 0. Berarti ketemunya 150 derajat. Masuk ke dalam interval ya. Berarti memenuhi. Oke, pada saat K sama dengan 1, berarti X2 sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah 1 dikali 360 derajat. Ini jelas tidak memenuhi ya, kan 150 ditambah 360 derajat. Jadi lebih dari 360 derajat, berarti ini tidak memenuhi. Sepertinya walaupun ini tidak dihitung juga tidak apa-apa, jadi kalian bisa kira-kira saja kalau K-nya sama dengan 1 memenuhi atau tidak. Kalau kalian sudah kira-kira tidak memenuhi, jadi tidak usah dihitung. Oke, berarti himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat theta min 5 sin theta sama dengan min 2 dengan interval 0 derajat sampai 360 derajat, itu adalah himpunan penyelesaiannya yang memenuhi mana saja? 30 derajat dan 150 derajat. 30 derajat dan 150 derajat. Oke, ini himpunan penyelesaiannya. Sebelum kita beralih ke nomor 2, tadi saya sudah janji untuk mengajarkan kalian tentang cara manual atau cara lamanya sepertinya ya ini. Tapi kalau cara lama ini tidak usah pakai analisis. Jadi kalian sebelum belajar ke cara analisis yang tadi atau cara langsung, boleh pakai cara ini dulu biar analisisnya lancar. Oke, langsung saja kita faktorkan.
Kalau di sini 2A kuadrat, perhatikan depannya dulu ya. Kalau di sini 2A kuadrat, berarti di sini kita tulis 2A dan 2A. Kalau di sini 3A kuadrat, berarti di sini kalian tulis 3A dengan 3A. Oke, semoga paham ya. Lanjut, ini untuk menentukan belakangnya, caranya adalah di sini kan angka depannya 2, di sini angka belakangnya 2. Angka depan dikalikan angka belakang. 2 dikali 2, ini angka depan, ini angka belakang, sama dengan 4. Nah, dari 4 ini kalian faktorkan. Faktor dari 4 yaitu bisa 4 sama 1, atau bisa juga min 4 dan min 1. Jadi bisa juga 2 dengan 2 dan min 2 dengan min 2. Ini faktornya ada 4. 4 dikalikan 1 sama dengan 4, min 4 dikali min 1 sama dengan 4 juga, 2 dikali 2 sama dengan 4 juga, min 2 dikali min 2 sama dengan 4 juga. Tapi kita pilih yang mananya, yaitu caranya di tengah-tengahnya itu kan min 5. Berarti kalian jumlahkan di sini yang hasilnya harus min 5. Jumlahkan 4 tambah 1, 5. Apakah min 5? Bukan. Nah, yang ini min 4 ditambah min 1 sama dengan min 5 toh. Berarti kita menggunakan yang ini, min 4 dan min 1 untuk menuliskan yang di belakangnya ini. Min 4 dan min 1. Mau kalian tulis min 1-nya di sini dan min 4-nya di sini, boleh saja, intinya terserah. Dibagi dengan 2. Karena di sini depannya 2, jadi dibagi 2. Kalau depannya 3, kalian bagi 3 lah. Oke. Kita bagikan ya, bagikan dengan 2. Antara kurung 1 dengan kurung 2, mana yang sama-sama bisa dibagi dengan 2? Kurung 2 atau kurung 1 toh. Berarti kan 2A bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 2. Oke, kita lanjut tulis di sini ya. Berarti ini dibagi 2A, 4-nya juga dibagi 2. Intinya satu kurung tuh jangan cuma salah satu doang yang dicoret sama 2. Jadi dua-duanya yang dicoret dengan 2, karena ini satu paket, satu kesatuan. Oke, karena ini sudah dibagi dengan 2, berarti tinggal 2A A min 2 sama 2A min 1 sama dengan 0. Nah, kalian ini tadi sama ya dengan hasil pemfaktorannya sama dengan yang tadi, cara langsung. Jika kalian ragu, maka kalian cross check lagi dengan mengalikannya. Berarti A dikalikan dengan 2A adalah 2A kuadrat. A dikalikan dengan min 1 yaitu min A. Ini min 2 dikalikan dengan 2A berarti min 4A. Min 2 dikalikan min 1 yaitu plus 2 sama dengan 0. Berarti 2A kuadrat min 5A plus 2 sama dengan 0. Nah, hasilnya sama dengan yang ini. Berarti pemfaktorannya ketemu ini itu betul. Ini pemfaktorannya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 2. Lanjut ke pembahasan nomor 2. Soalnya yaitu 2 cos kuadrat theta plus 1 sama dengan 3 cos theta. Intervalnya masih sama 0 sampai 360 derajat. Oke, langsung ke pembahasannya ya. Jawab. 2 cos kuadrat theta plus 1 sama dengan 3 cos theta. Nah, ini kan sudah sama-sama cos ya. Maka bisa langsung kita pecahkan atau selesaikan. Seperti biasa, untuk langkah pertama dalam persamaan trigonometri kuadrat ini, kita misalkan trigonometrinya dengan suatu variabel. Mau A, B, C, boleh. Misal cos theta saya misalkan B ya. Gantian biar enggak A terus. Berarti cos yang ini kalian ubah menjadi B semua. 2, karena ini cos kuadrat berarti 2B kuadrat plus 1 sama dengan 3B. Nah, 3B nya kalian pindah ruaskan ke kiri biar yang kanan itu sama dengan 0.
Berarti 2b kuadrat min 3b plus 1 sama dengan 0. Nah, sudah ketemu persamaan kuadratnya, bisa langsung kita faktorkan. Saya tidak akan menggunakan pemfaktoran manual, jadi pemfaktoran langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nanti kalian cek saja, kalau belum paham menggunakan pemfaktoran manual, kalian cek saja menggunakan pemfaktoran yang sudah saya ajarkan tadi pakai cara yang manual. Oke. Jadi di sini 2b, berarti di sini b terus 1. Berarti kan otomatis 1 dengan 1. Ini plus bisa menjadi minus karena di sini minus ya. Oke, kalau kita kalikan berarti kan 2b kali b, 2b kuadrat. 2b dikalikan 1 min 2b. Min 1 dikalikan b berarti min 1b. Min 2b ditambah min 1b berarti otomatis min 3b. Oke, ketemu ya. Berarti kan kita langsung mencari nilai dari b-nya. 2b min 1 sama dengan 0 atau b min 1 sama dengan 0. Berarti 2b sama dengan 1 atau b sama dengan 1. B-nya sama dengan setengah. Nah, sudah ketemu nilai b-nya, kita ganti menjadi cos lagi. Cos theta sama dengan setengah dan cos theta sama dengan 1. Oke. Nilai cos theta, cos berapa derajat yang hasilnya setengah, dan cos berapa derajat yang hasilnya 1. Ada ya. Berarti cos 60 derajat itu kan hasilnya setengah, dan cos 0 derajat sama dengan 1. Ini cos ya, bukan cos. Cos 0 derajat sama dengan 1. Berarti alfanya ketemu toh. Alfanya sama dengan 60 derajat dan alfanya sama dengan 0 derajat. Karena sama-sama ada nilainya di tabel trigonometri, maka dua-duanya harus kita cari. Oke. Yang pertama yang 0 dulu ya. Alfa sama dengan 0 derajat. Rumus cos apa toh? Rumus cos itu berarti X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini rumus cos. Untuk alfa sama dengan 0 derajat dulu kita masukkan ke dalam rumus cosnya. Berarti untuk alfa 0 derajat di sini ketika K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan plus minus 0 ditambah 0 dikali 360 derajat. Ya otomatis hasilnya 0. Plus minus 0. 0 tidak ada plus ataupun minus atau negatif positif. Berarti 0 derajat. Memenuhi tidak ke dalam interval ini? Ini kan ada tanda sama dengannya. Otomatis dia memenuhi. Kalau ada tanda sama dengannya berarti 0 dan 360 derajat itu tetap dianggap dia. Berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan plus minus 0 ditambah 1 dikali 360 derajat. Plus minus 0 ya 0 ya, ditambah 360 derajat, yaitu 360 derajat. Memenuhi. Karena di sini sama dengan, jadinya memenuhi. Oke, untuk alfa sama dengan 60 derajat. Ketika alfa sama dengan 60 derajat, maka ke bawah berarti ketika K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan plus min. Maaf. Ya benar. Plus minus 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berarti plus minus 60 derajat X-nya. Ada saat dia positif 60 derajat dan ada saat dia negatif 60 derajat. Yang memenuhi ke interval yang mana? Yang ini. Oke, pada saat K sama dengan 1 berarti X-nya sama dengan plus minus 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan plus minus 60 derajat ditambah 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan ada saat dia
saya jabarkannya di sini aja ya. Ada saat dia positif 60 derajat ditambah 360 derajat, hasilnya kan 420 derajat. Tidak masuk ke dalam interval. Terus nyabang ke sini. Ada saat dia negatif 60 derajat. Karena plus minus ya, berarti ada pada saat dia positif dan ada pada saat dia negatif. Hasilnya adalah 300 derajat. Berarti dia memenuhi. Oke, berarti yang memenuhi adalah ini, dan ini. HP-nya sama dengan 0, terus 300, terus 60, terus 360. Ada 4. Oke, lanjut ke nomor 3. 2 min 2 cos kuadrat theta sama dengan sin theta. Intervalnya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Langsung pembahasan. 2 min 2 cos kuadrat theta sama dengan sin theta. Kalian lihat di sini cos, sedangkan di sini sin. Jadi ada salah satu yang harus kalian ubah untuk menjadi sama-sama sin atau sama-sama cos. Tetapi jika kita lihat sin theta ini udah mentok, tidak bisa kita ubah menjadi apa-apa karena dia adalah dasar. Intinya kalau tidak memiliki tidak memiliki kuadrat atau di sininya juga langsung theta, itu mentok, sudah tidak bisa dijadikan atau apa-apa. Atau kalau misalkan sin 2 theta itu baru bisa dijadikan identitas trigonometri yang lain, atau cos 2 theta juga bisa diubah ke dalam identitas trigonometri yang lain. Nah, karena di sini sin doang, berarti dia adalah dasarnya, tidak bisa digunakan atau diubah ke dalam identitas yang lain. Jadi yang bisa kita ubah itu adalah cos kuadrat theta-nya. Kalian ingat di dalam identitas trigonometri jika ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, sedangkan di sini cos kuadrat theta, maka cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Tinggal pindah ruas toh. Karena ini jadikan sama dengan yang akan kita ubah, maka pindahkan ruas. Di dalam soal sepertinya sudah saya tulis identitasnya, jadi kalian tinggal merubahnya langsung. Oke, lanjut. Berarti 2 min 2. Nah, cos ini kita ubah ke dalam bentuk 1 min sin kuadrat theta sama dengan sin theta. Menjadi 2 min 2 dikali 1, 2. Min 2 dikalikan 1, min 2. Min 2, ingat minnya ya. Min 2 dikalikan min sin kuadrat theta. Min kali min plus 2 dikali sin kuadrat theta, jadi 2 sin kuadrat theta sama dengan sin theta. 2 dikurangi 2 di sini habis langsung. 2 sin kuadrat theta sama dengan sin theta. Nah, sin tetanya pindahkan ruas ke kiri biar kanannya menjadi sama dengan 0. Berarti 2 sin kuadrat theta min sin theta sama dengan 0. Oke, seperti biasa kita ubah sinnya. Kalau udah ketemu sama-sama sin, kita ubah ke dalam bentuk variabel. Misalkan sin theta sama dengan C ya. Saya ubah ke dalam bentuk C. Berarti sin kuadrat theta sama dengan 2C kuadrat min C sama dengan 0. Kita faktorkan seperti biasa karena dia mengandung C dan C, maka C-nya kita keluarkan. C kita keluarkan. Gampang ini kalau misalkan tidak ada konstantanya. Berarti di sini tinggal 2C, di sini tinggal 1 sama dengan 0. Kalau dikalikan kan tinggal C dikalikan 2C, 2C kuadrat. C dikalikan min 1 min C sama dengan 0. Oke. Ketemu ya, berarti C sama dengan 0 atau 2C min 1 sama dengan 0. 2C sama dengan 1. Terus C sama dengan setengah.
Oke. Sudah ketemu nilai C-nya, kita ganti lagi ke dalam bentuk sin. C sama dengan 0 atau C sama dengan setengah di sini. Berarti kan sin theta sama dengan 0 atau sin theta sama dengan setengah. Nah, sin theta yang menghasilkan nilai 0 berapa? Sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Berarti alfanya ada 2. Alfa 0 derajat dan alfa 30 derajat. Alfa 0 derajat dan alfa sama dengan 30 derajat. Ketemu 2 ya, berarti dua-duanya harus dihitung. Masukkanlah ke dalam rumus sin. Rumus yang pertama X1 alfa plus K dikali 360 derajat, dan rumus yang kedua X2 180 min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Masukkan alfa sama dengan 0 derajat dan alfa sama dengan 30 derajat ke dalam rumus 1 dan rumus 2. Nanti ketemu HP-nya berapa. Kalau kalian hafal tabel trigonometrinya antara 0 derajat dan 360 derajat, kalian bisa ingat-ingat sudut berapa saja yang menghasilkan sin sama dengan 0 dan sudut berapa saja dari 0 sampai 360 derajat yang menghasilkan sin sama dengan 30 derajat gitu ya. Ya, tidak akan saya jabarkan nomor 3 ini, silakan kalian jabarkan sendiri. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita bahas nomor 4, 5, 6 karena tidak mungkin ya kita bahas dalam satu waktu, nanti jadinya bosan dan kepanjangan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.